Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Ulul Azmi Universitas Airlangga yang sangat saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Meraih Karomah. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran ada surah Al-Kahfi, surah nomor 18. Al-Kahfi artinya gua. Di dalam surat itu Allah menceritakan Ashabul Kahfi, yaitu 7 pemuda yang bersembunyi dalam gua untuk menyelamatkan diri dari kezaliman raja saat itu. Mereka ditidurkan Allah dalam gua itu selama 309 tahun. Hadirin, tidur ratusan tahun dalam gua inilah sebuah keajaiban. Gua itu menghadap ke utara, sehingga tidak mendapat sinar matahari. Padahal tanpa sinar dan sirkulasi udara, mereka bisa mati. Maka Allah menunjukkan keajaiban yang kedua, yaitu memindahkan matahari ke utara agar dapat sejenak, sebentar memberi cahaya gua. Hadirin, keajaiban jenis inilah yang disebut karomah, yang diberikan Allah kepada orang yang dicintai. Inilah karomah, bukan mukjizat. Sebab mukjizat khusus untuk Nabi, sedangkan Ashabul Kahfi bukan Nabi. Hadirin jamaah Masjid Ulul Azmi Universitas Airlangga yang sangat saya muliakan, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga syarah Riyadhus Shalihin Dalilul Falihin karya Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi membuat bab khusus namanya bab karomah para kekasih Allah. Pada 2 buku itu dijelaskan karomah juga yang diberikan kepada Maryam. Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ia dipingit oleh Nabi Zakaria di dalam mihrab. Mihrab itu sebuah kamar khusus untuk beribadah. Suatu hari Nabi Zakaria terkejut. Ternyata dalam kamar yang tertutup rapat itu ada buah segar di luar musimnya. Ketika ditanya, Maryam menjawab, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dari mana buah ini? Dari mana buah ini? Tanya Nabi Zakaria. Maryam menjawab, makanan itu, buah-buahan itu dari sisi Allah. Sungguh Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Surah Ali Imran ayat 37. Hadirin, ketika Maryam menginjak dewasa, ia tiba-tiba hamil, padahal tak bersuami. Ia malu bercampur sedih karena terus-menerus mendapat cemoohan sebagai pelacur. Nah, menjelang persalinan, Maryam sedih lalu bersandar pada sebuah pohon kurma. Ia lapar, tapi tak ada yang dimakan. Demikian juga untuk sang bayi yang akan dilahirkan. Nah, saat itulah Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghibur Maryam
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Maka Jibril menyerunya, wahai Maryam, janganlah kamu bersedih hati, jangan kamu bersedih hati. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban janiyah. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang segar dan masak kepadamu. Surah Maryam ayat 24-25. Jamaah Masjid Ulul Azmi Universitas Airlangga yang sangat saya hormati, Maryam dan si bayi menjadi kuat dan sehat dengan kurma rutob, kurma yang masak dan segar yang berjatuhan dari pohon yang digoyang itu. Inilah juga yang disebut karomah yang diberikan Allah kepada yang dikasihi, yaitu Maryam. Bukan mukjizat, sebab Maryam bukanlah nabi. Ayat yang terakhir yang saya baca tadi, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutoban janiyah, itu juga dijadikan ayat untuk memberikan motivasi kepada siapapun. Goyanglah pohon kurma itu, nanti buah kurma yang segar dan masak akan berjatuhan. Artinya apa? Kalau ingin sesuatu, ingin rezeki, maka jangan hanya berpangku tangan, tapi bergeraklah, bergerak. Nanti insya Allah, apa yang kau inginkan itu akan ada karena engkau tidak diam dan engkau tidak hanya berdoa. Pepatah Arab mengatakan, inna fil harokah barokah, inna fil harokah barokah. Sungguh, dengan gerak itulah kita raih rizki yang berkah. Hadirin yang sangat saya muliakan, karomah juga tidak hanya dalam Al-Quran, tetapi juga ada dalam hadis. Antara lain karomah yang dimiliki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pernah Abu Bakar mengundang beberapa orang yang hijrah dari Makkah yang ditampung di sebelah masjid Nabawi, di belakang Masjid Nabawi di Madinah itu, dengan memprihatinkan karena mereka dari Makkah tidak membawa bekal apapun. Akhirnya mereka diundang oleh Abu Bakar di rumahnya untuk makan malam, dan ternyata yang hadir lebih banyak dari persediaan. Saat itulah Abdurrahman anaknya dan juga istri Abu Bakar As-Siddiq bersaksi ada keajaiban. Setiap mengambil makanan untuk undangan itu selalu ada makanan baru di bawahnya, sehingga semua tamu dapat makan sepuas-puasnya. Inilah juga karomah yang diberikan Allah kepada Abu Bakar, keajaiban, bukan mukjizat, sebab Abu Bakar bukan nabi. Hadirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, karomah juga disediakan untuk siapapun yang dikasihi Allah. Karomah bukan khusus untuk Ashabul Kahfi, tidak khusus untuk Maryam, tidak khusus untuk Abu Bakar, tapi untuk siapapun yang dikasihi Allah, termasuk para hadirin sekalian. Jika kita ingin meraih karomah, tidak perlu kita berdoa meminta karomah. Cukup tingkatkan keimanan dan ibadah, serta harumkan budi pekerti, akhlakul karimah. Yakinlah karomah dari Allah akan datang dengan sendirinya. Hadirin, jika Anda menginginkan kupu-kupu, tidaklah perlu Anda mengejarnya. Cukuplah tanamlah bunga-bunga yang indah di taman, maka rombongan kupu-kupu yang berwarna-warni akan datang menghampirinya. Selamat berlomba-lomba untuk meraih karomah, dan saya yakin
Hadirin, inilah orang yang meraih pertama kali. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.